1976. S1 beliau di UPI, jurusan pendidikan kimia. Oh, dari Bandung ya Pak ya, Bandung. Oke. Kemudian beliau melanjutkan S2, penelitian dan evaluasi pendidikan di Universitas Yogyakarta ya Pak? Negeri Jakarta, Bu. Oh, Universitas Negeri Jakarta. Oke, mohon maaf. Beliau S2 penelitian dan evaluasi pendidikan di Universitas. Fokus dalam materi yang disampaikan. Karena tadi ini kan ngeri-ngeri sedap kan materi bagian terakhir, sudah sore dan segala macam. Ulun tampilkan ada satu video sebelum ini, tidak lama, cuma 1 menit. Bapak Ibu bisa perhatikan. Ini baru juara kompetisi desain. Dokter-dokter, profesor dia Oxford dan lain-lain. Dia merancang briket jet batu bara. Lebih ringan 85% dari versi sebelumnya. 2007 hanya lulusan SMK karena faktor ekonomi. Sempat berjualan susu hingga tukang bubur, cuman modal 1,5 juta dia modal awal. Tapi dia mendirikan perusahaan, kemudian dia sudah ada 300 proyek untuk 30 negara. Nah, baik. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan apa ya komentar dulu tentang video tadi sebelum kita masuk ke materi. Bisa di kolom chat apa yang Bapak Ibu amati dari video yang belum tampilkan ini. Singkat-singkat saja mungkin di kolom chat. Ini mungkin salah satu persepsi ya. Jadi kalau misalnya di kelas kan awal masuk juga seperti itu. Bapak Ibu silakan melihat tampilan tadi. Nah, wawasan tentang kehidupan praktis namun berwarna. Oke, prestasi bukan berdasarkan pendidikan tapi kemauan. Oke. Baik, satu lagi, semangat melakukan perubahan. Oke, Bapak Ibu. Nah, baik. Nah, kalau kita, Bapak Ibu mungkin sudah sering ya melihat hal ini dalam paradigma pembelajaran kita, terutama di era pemerintahan Pak Jokowi dan menterinya Pak Nadiem, Mas Menteri ini, dibangunlah fondasi untuk bagaimana sih pendidikan Indonesia untuk saat ini dan ke depan. Di mana cakupan kecakapan peserta didik itu bagaimana kita guru-guru menyiapkan generasi yang mampu beradaptasi nanti di generasi berikutnya. Nah, diperlukanlah ada kecakapan abad 21 yang dirumuskan dalam 3 fondasi, yaitu kompetensinya, kemudian yang paling penting kemampuan literasi, dan bagaimana karakter itu tetap dibangun di peserta didik kita. Karena dengan 3 komponen ini, maka peserta didik yang saat ini menjadi siswa kita, suatu saat kan dia yang akan menjadi mesin penggerak dalam pengisi kemerdekaan atau yang membangun bangsa ini. Nah, 3 komponen ini perlu ada kerjasama baik dari sekolah, kemudian keluarga peserta didik atau siswa, serta masyarakat untuk membangunnya menjadi sebuah lingkup kesatuan kecakapan abad 21 ini. Baik, secara umum kan literasi ada 6 literasi, walaupun kemarin yang di AKM itu hanya baru 2 yang diambil sampelnya dalam asesmen nasional AKM, baru literasi membaca dan numerasi. Tidak menutup kemungkinan tahun depan atau tahun berikutnya itu akan muncul literasi yang lain, literasi sains, TIK-nya, finansial, literasi budaya, dan masyarakat.
Nah, ini akan tetap dikembangkan. Kemudian kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik adalah ulun break stumat lah, Pak Anu, Ibu, ini karena ajan, mungkin 1 menit lah ya. Iya Pak, kita break sebentar, tunggu aja. Yang ngajin-ngajinnya ini. Sekalinya aja, kalau disuruh mama aja di rumah. Alhamdulillah ada ya. Mohon maaf Ibu Fitriani dari MAN 4, mikrofonnya tolong dinonaktifkan dulu sebentar. Oke, ulun lanjutkan. Satu lagi Bapak Ibu, pencakapan yang diperlukan adalah penguatan karakter. Di mana karakter ini sudah dipetakan dalam profil pelajar Pancasila, yaitu keingintahuan yang tinggi, inisiatif, gigi, adaptif, kemudian kepemimpinan, kepekaan sosial dan budaya. Nah, jadi kalau kita lihat gambaran pembelajaran di beberapa negara, kita bisa berkaca. Artinya siswa saat ini perlu untuk berpikir kritis, kemudian bisa menyelesaikan masalah, serta mampu berkomunikasi secara efektif dan secara global, karena ini sangat diperlukan. Tetap yang dilihat kesehatan dan keselamatan peserta didik, kita pendidik, kemudian tenaga kependidikan dan masyarakatnya. Namun di sisi lain perlu juga adanya tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososialnya harus menjadi istilahnya apa ya, salah satu indikator yang perlu kita perhatikan, dikembangkan. Jadi tidak bisa lagi kita melaksanakan secara normal atau kondisi normal sebelum keadaan COVID ini. Jadi ini menjadi pertimbangan kita. Kemudian berkenaan dengan asesmen, penilaian, itu tetap saja kita menggunakan aturan yang sudah berlaku. Ya, penilaian harus valid, reliable, adil, fleksibel, otentik, terintegrasi. Namun hasil asesmen ini perlu ada penyesuaian atau dikembangkan sesuai dengan kondisi seperti saat. Nah, ini akan pemerintah, membacakan bagian air aja yang penting. Penilaian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu dipaksa tuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Jadi tidak ada tuntutan bagi pendidik atau guru untuk menyelesaikan kurikulum seperti yang kondisi normal. Yang penting bagaimana siswa merasa terdorong untuk terus aktif belajar sesuai dengan kondisi, sesuai dengan apa yang mereka hadapi saat ini. Kemudian tentang penugasan-penugasan yang perlu kita berikan kepada siswa, ya kan? Karena sebagian siswa masih belajar dari rumah atau terbatas waktunya untuk belajar tatap muka, perlu kiranya kita melakukan variasi terhadap siswa tentang tugas-tugas yang diberikan.
Yang penting adalah sesuai minat dan kondisi masing-masingnya. Jadi minat mereka ini harus bisa terwakili dari tugas yang kita berikan untuk kegiatan di sekolah maupun rumah saat belajar mandiri. Kemudian pemberian tugasnya ini harus proporsional atau tidak berlebihan, karena kalau berlebihan mereka juga akan jenuh, kondisinya juga tidak akan memungkinkan, sarana yang mereka miliki juga tidak selengkap ketika berada di sekolah. Yang penting adalah motivasi bahwa siswa itu tetap memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar. Kemudian hasil belajarnya tidak mesti harus tes, tapi bisa dalam bentuk karya, baik gambar, animasi yang sudah dijelaskan Ibu Yayu, Ibu Pak Samsul, lain-lain yang sudah Bapak Ibu terima. Kemudian, nah untuk hasil belajar ini kita bisa menyesuaikan, bisa menggunakan teknik skala capaian perkembangan maupun hasil karya. Jadi ini sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan serta Ristek bahwa untuk menilai keberhasilan peserta didik tidak hanya kuantitatif, tapi bagaimana kualitatif ini akan berpengaruh lebih besar terhadap bagaimana kita menilai pencapaian siswa tersebut. Jadi tetap perlu dianalisis, tetap perlu kita telaah, tapi tidak hanya didasarkan pada penilaian kuantitatif atau hanya nilai secara umum seperti biasa. Untuk rapot standar sama saja seperti yang umum, tapi tadi pendekatan kita dalam mengisi rapot tersebut yang disesuaikan. Mohon maaf, Ulun memberikan ilustrasi saja tentang analogi pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu ada yang setuju, ada yang berbeda pendapat, ada yang kurang setuju, sah-sah saja. Mungkin ini opini Ulun ingin menggambarkan pembelajaran yang ada. Kalau dulu, era dulu, seakan-akan pembelajaran itu seperti anak yang sedang disuapi kan, pemberi makan disuapi kepada anak. Nah ini kondisi era dulu. Kemudian mungkin masuk ke zaman kita waktu sekolah dulu, eranya seperti anak diberi pancing oleh orang tuanya. Ini tangkap ikan, ini dikasih pancing. Nah itu era kemarin. Ini gambaran ulun pribadi lah. Nah, sekarang, di era sekarang dan ke depan, tidak seperti disuapi ini, tidak seperti diberi pancing, tapi kita memberikan gambaran potensi yang ada, yang berkembang. Potensi siswa yang ada ini sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang dia miliki. Dia ingin menangkap dengan jala, ya kita kembangkan dengan jala. Dia inginnya bersama-sama menangkap pakai tangan, ya kita kembangkan dengan kondisi ini. Dia mampu seperti ini gambarannya menangkap dengan pancing, tapi berkolaborasi, tapi dengan pancing, ya kan? Tetap juga dapatnya hasilnya banyak. Atau kalau misalkan kemampuan dia sangat besar sekali, mampu seperti ini, yang paling bawah, sebelah kanan bawah, dia menjadi kapal penangkap ikan yang besar, yang banyak dengan potensi dia, ya kita kembangkan sesuai dengan potensi ini. Nah, ini hanya analogi Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya mungkin ada yang kurang setuju atau berbasis flipped classroom. Mungkin kita sebenarnya sering sudah melaksanakan ini, tapi bukan dalam bentuk model pembelajaran. Bukan dalam bentuk model pembelajaran. Artinya yang kita jadikan secara formal itu waktu tatap muka saja pembelajarannya. Nah, sementara kalau yang flipped learning, ketika kita meminta siswa untuk sebelum nanti kita pertemuan berikutnya, anak-anak tolong pelajari bab ini, materinya tentang ini. Itu kan tidak dimasukkan sebagai formal pembelajaran kita. Nah, dalam flipped learning,
ini dijadikan sebagai satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Artinya ada pembelajaran sebelum pra tatap muka atau sinkronus tadi dan pasca tatap mukanya atau sinkronusnya. Jadi kalau kita lihat flipped classroom, pembelajaran dianggap diartikan sebagai baik. Ini adalah mode pembelajaran di mana siswa sebelum belajar di kelas sudah mempelajari materi terlebih dahulu. Sebenarnya ini sering sudah kita laksanakan. Biasanya kan nanti pertemuan berikutnya anak-anak pelajari ini dulu ya. Kan. Cuman ketika kita menyuruh itu, yang normal kemarin itu tidak dijadikan sebagai bagian dari proses pembelajaran secara formal. Nah, yang di flipped classroom itu justru dijadikan bagian dari proses formalnya. Nah, kemudian paskanya setelah pembelajaran itu dilaksanakan mereka secara mandiri, kemudian ada pertemuan tatap muka maupun di dunia maya, dibahas lagi, diperdalam lagi, kemudian mereka melanjutkan untuk melaksanakan tugas mandiri atau berkelompok menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Anak-anak, ini ibu atau bapak kasih tugas tambahan dikerjakan di rumah misalkan atau apalah seperti itu. Nah, yang kalau normal kemarin itu bukan dianggap sebagai rangkaian kegiatan pembelajaran formal. Nah, di flipped classroom itu dijadikan sebagai suatu rangkaian kegiatan formalnya. Makanya disebut sebagai flipped classroom atau pembelajaran terbalik. Jadi hal-hal yang dilaksanakan selain sinkronus, yang asinkronus, belajar mandiri, mereka itu dianggap juga sebagai bagian dari sebuah model ini atau sintaknya ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat sintaknya, yang before, ini kan mereka mempelajari mandiri dulu materi yang akan diperdalam, mereka pelajari dulu, kemudian waktu luring, nah selanjutnya waktu pertemuan tatap muka ini dilakukan diskusi antar kelas. Nah seperti sekarang yang sudah melaksanakan tatap muka, tetap saja kan tidak bisa normal karena tatap mukanya juga terbatas. Hanya ya mungkin ada yang melaksanakan 2 kali 30 menit untuk satu mata pelajaran. Ada yang 1 kali 30 menit. Nah, itu kan tidak bisa seperti normal, akan tetap memerlukan hal seperti ini. Jadi, tidak bisa normal kita mengajarkan materi seperti biasa. Perlu ada penyesuaian. Nah, diskusinya yang diperbanyak, permasalahan apa yang mereka hadapi ketika belajar mandiri, dipecahkanlah waktu tatap muka. Kemudian setelah dilaksanakan pembelajaran tatap muka secara sinkronus ini, ya dilanjutkan dengan mereka menggali lebih dalam lagi, baik melalui tugas-tugas, mengerjakan LKPD dan segala macam seperti yang Ibu Eni kemarin sampaikan, itu bisa dilaksanakannya di tahapan afternya ini. Di afternya mereka lebih menggali lagi materi yang ingin disampaikan. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim, agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan budaya dengan cermat dan kritis. Nah, tugas dan penilaiannya ini cuma contoh saja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu membuatnya sesuaikan dengan kondisi atau kelasnya, tingkatan kelas masing-masing. Yang untuk online ya mungkin searching peta wilayahnya, itu penugasan. Dan mereka mampu men-searching, mendapatkan peta wilayah, berarti sudah terjadi proses pembelajaran. Ini juga harus kita jadikan sebagai poin penilaian kita. Jadi bukan hanya mereka nanti mengerjakan soal, bisa mengerjakan soal tes, dianggap berhasil, tidak. Proses mereka informasi ini, itu kita nilai. Inilah penilaian yang keadilan. Itu. Jadi ketika mereka mampu mencari peta wilayah, searching misalkan kalau online ya di Google bisa dicari, atau misalkan di perpustakaan mereka mencari di atlas itu sampai menemukan peta yang mana sih peta Indonesia ini seperti apa sih gambarannya. Itu adalah proses belajar, dan proses itu tetap kita jadikan sebuah komponen penilaian.
Kemudian bisa dilakukan chatting di grup online atau grup sosial media yang dibentuk, atau misalkan kita gunakan LKPD yang sudah kondisi yang kalau misalnya tidak memungkinkan menggunakan secara online. Ya, yang LKPD juga sebenarnya bisa dirubah dalam bentuk online kan. Kalau misalkan sekolah-sekolah yang tidak memungkinkan, ya berarti kita gunakan cetaknya saja. Nah, untuk tatap muka presentasikan komponen ini penilaiannya lebih tinggi, lebih utama dibandingkan komponen penilaian secara tes. Kenapa? Disinilah penilaian otentiknya. Bagaimana siswa mencari, siswa belajar, mendapatkan pengetahuan, itulah yang kita nilai yang utama. Yang tesnya itu pendukung. Kalau kemarin kan tes ini yang banyak dijadikan sebagai penilaian utama. Hasil tes akhir tengah semester, akhir semester itu dijadikan komponen utama dalam penilaian. Penugasan dan lain-lain itu